Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Nurul Istifadah, Guru IPA SMP Negeri 8 Probolinggo. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi listrik statis. Selamat belajar. Tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu 1. Memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. 3. Menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Yang keempat adalah mengidentifikasi interaksi dua muatan listrik. Baik, sebelum membahas tentang materi listrik statis, kita lebih dulu mengenal namanya atom. Materi ini telah dijelaskan di kelas 8. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Atom terdiri dari inti atom yang kita kenal dengan nukleus, yang terdiri dari proton, yaitu yang bermuatan positif. Ini saya contohkan atom dengan yang memiliki 3 proton. Kemudian neutron. Neutron ini adalah netral, jadi tidak bermuatan. Makanya pada gambarnya tidak ada kode positifnya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah nukleus, inti atom. Selain inti atom, terdapat kulit atom, di mana pada kulit atom ini ditempati oleh elektron. Elektron adalah bagian dari atom yang bermuatan negatif. Kulit atom itu berlapis-lapis seperti bawang merah. Jadi ini lapisan yang pertama berisi 2 elektron. Kemudian lapisan berikutnya, ini yang saya contohkan hanya 1 elektron. Ini adalah atom dengan bagian-bagiannya. Kita masuk ke jenis-jenis benda ditinjau dari muatan penyusunnya. Benda dikatakan netral jika jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatifnya. Ini saya contohkan kalau ada balon yang netral, dia memiliki proton sebanyak 4, ini sebanyak 4, kemudian elektron yang dimilikinya sebanyak 4, nah, maka balon ini dikatakan bersifat netral. Yang kedua, benda bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih banyak dibanding jumlah elektron. Saya contohkan ini benda memiliki proton sebanyak 5. Kemudian benda ini juga memiliki elektron sebanyak 3. Karena jumlah protonnya lebih banyak dibanding jumlah elektron, maka benda ini disebut benda bermuatan positif. Yang ketiga adalah benda bermuatan negatif, dengan syarat jika jumlah protonnya lebih sedikit dibanding jumlah elektron, atau jumlah elektronnya lebih banyak dibanding jumlah protonnya. Saya contohkan sisir. Pada sisir ini dia memiliki elektron sebanyak 5, ternyata protonnya dia hanya memiliki sebanyak 3. Karena jumlah elektronnya lebih banyak, maka sisir ini disebut dengan benda bermuatan negatif. Bagaimana kita mengetahui membuat suatu benda itu agar bermuatan? Saya contohkan di sini ada balon yang memiliki proton sebanyak 3, elektron sebanyak 3. Kemudian pada topi wool ini dia memiliki proton sebanyak 2, elektron 2, jadi sama-sama netral. Begitu kita gosokkan, maka keduanya akan menjadi bermuatan. Mengapa demikian? Karena elektron yang berada pada topi, pada kain wool itu akan berpindah ke balon. Anak-anak, jangan lupa bahwa yang bisa berpindah itu hanya elektron, muatan positif atau proton tidak bisa berpindah. Nah, kalau sudah kondisinya semacam ini, maka balonnya akan menjadi benda bermuatan negatif karena dia memiliki jumlah elektron yang lebih banyak dibanding protonnya. Sementara pada topi atau kain wool, dia menjadi benda bermuatan positif karena dia memiliki
jumlah muatan positif yang lebih banyak. Ini ada aplikasi dari Pet Simulation. Kalian nanti bisa mencoba dengan alamat yang saya sampaikan nanti. Di sini ada benda yang bermuatan netral, baik pada jaket atau sweater, baik pada balon maupun pada dinding. Kalian bisa mengubah-ubah di sini nanti. Misalkan dindingnya kalian hilangkan juga boleh, gitu ya. Terus muatannya misalkan tidak ditampilkan ya boleh, gitu ya, bahwa benda ini netral. Untuk mengetahui benda netral ini, makanya sebaiknya kita tampilkan muatannya. Kalian juga bisa menambahkan balonnya, misalkan 2. Ini masih netral karena jumlah muatan negatif positifnya sama. Dindingnya juga ingin saya tampilkan. Salah satu cara untuk membuat benda bermuatan yaitu dengan cara menggosok. Itu ya. Ini kalau saya gosokkan ke ini. Jadi saya gosokkan ke jaketnya, maka ini balon yang warna kuning ini sudah menjadi benda bermuatan negatif. Kalau saya tempelkan ke dinding, ini kalian lihat pergerakan elektron pada dinding. Kalau tadi saya jauhkan seperti ini, masih netral pada dindingnya, tetapi kalau saya dekati, maka akan terpisah antara muatan positif negatif pada dinding, atau kita kenal dengan induksi listrik. Nah, ini akan menempel pada dinding, karena ini netral, gitu ya, yang ini benda bermuatan negatif. Bagaimana kalau ini saya gosokkan juga? Ya, saya gosokkan, ini. Kalau saya dekatkan dengan benda bermuatan negatif, apa yang terjadi? Tidak mau, tolak-menolak. Mengapa dia larinya ke kain wool atau ke jaket ini? Karena di jaket ini dia sudah menjadi benda bermuatan positif. Kalau dekati dengan benda muatan negatif, maka dia akan tarik menarik. Ya, kalau saya dekatkan. Tidak mau. Ini coba kalau saya dekati. Dia akan nempel juga karena jaketnya semuanya bermuatan positif. Sehingga tarik menarik, yang ini tarik menarik. Demikian nanti bisa kalian coba. Kalau mau merefresh lagi semula, maka akan kita tekan ini. Nah, sudah kembali ke semula. Itu ya, silahkan nanti mencoba. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu benda atau bermuatan atau tidak, maka kita menggunakan alat yang namanya elektroskop. Elektroskop ada bagian kepala sama daun. Kita dekati dengan benda bermuatan, kaca misalkan, maka elektroskop akan mengembang pada daunnya. Mengapa demikian? Karena begitu didekati oleh benda bermuatan, maka akan terjadi pemisahan antara muatan positif dengan negatif. Muatan yang berlawanan dengan benda yang mendekati akan saling tarik-menarik. Sehingga yang tersisa pada daun hanya ada muatan positif. Muatan positif ini karena kedua daun yang bermuatan positif, maka dia saling tolak-menolak. Terpisahnya muatan positif negatif karena didekati benda bermuatan, itu disebut dengan istilah induksi listrik. Demikian anak-anak materi kita listrik statis hari ini. Terima kasih.